Baik, saya bacakan firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 29 tahun ia memerintah. Nah, benar di mata bukan tugu-tugu berhala dan yang mendebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itu tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, melanggar perjanjiannya, yang segala yang diperintahkan oleh Musa, mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda, diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan Raja Padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitia negara, serta Yoa bin Asaf, bendahara negara. Lalu aku pada baiklah kata-kata kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir,
bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem, inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah, bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam orang-orang berkuda. Dan aku maju tempatnya setelah itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkata juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Yang berbicara dengan kami dalam bahasa Yunani sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara yang nyaring dalam bahasa Yuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang padamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamad dan Arfad? Di manakah para Allah negeri Safarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah, negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Elakim bin Hilkiah kepada kepala istana, dan Paditera negara, dan Yoab bin Asap negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pur. Pak Mulia. Wahyu 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya,
dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudara dalam sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau Patmos, yang bernama Patmos, yang oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Demikianlah sabda Allah. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan pada kesempatan ini, Pak Pulsiaan dan Pak Ali Mulyo. Kini kita memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Joseph Paul Zhang dengan tema Gereja versus Masjid. Ini menarik ya saudara-saudara, judulnya pada kesempatan ini. Seperti apa kira-kira perseteruan ini? Mari kita saksikan langsung dengan perspektif seorang Pastor Paul Zhang. Pastor, kami persilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan terus berbuat baik. Saudara, gereja versus masjid itu begini, saudara ya. Kita secara literal ya, secara literal. Gereja yaitu bangunan gereja, masjid bangunan masjid. Saudara, baik bangunan gereja maupun bangunan masjid, saudara ya, dua-duanya itu memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat ya. Kalau dari dulu ya saudara ya, ini kalau cerita gereja ya, dari dulu yang namanya gereja
itu adalah tempat sosial di mana masyarakat di situ datang ke gereja bukan hanya nyari Tuhan, tapi juga nyari makan, saudara ya. Karena di gereja itu ada banyak makanan. Sampai pernah gereja itu diselewengkan, pernah ya, saudara ya. Tapi hanya sebentar ya. Pernah diselewengkan, tetapi hanya sebentar. Tetapi secara umum ya, gereja itu adalah tempat berkumpulnya umat dan di situ umat mendapatkan perlindungan. Makanya kalau orang penjahat, dia lari ke gereja, dia minta perlindungan dari gereja. Maka tentara dari negara nggak bisa masuk tuh. Dia harus permisi dulu, ya, dan dia harus benar-benar melakukan pengadilan di gereja. Ya, imam-imam atau pendeta-pendeta sebagai fasilitatornya, saudara ya. Maka nggak bisa sembarangan tuh, ya kalau orang masuk gereja. Sampai sekarang di Jerman, kalau Anda orang dari Iran, dari Irak, dari mungkin refugee ya, begitu kamu daftar asilum kamu ditolak, kamu tidak, saudara, kamu tidak akan ditangkap sama polisi. Yang penting kamu nggak boleh keluar dari gereja. Kalau kamu keluar dari halaman gereja, ya kamu ditangkap, dipulangin, langsung deportasi. Tapi kalau kamu di dalam gereja terus, ya nanti gereja itu petugas ngasih makan segala macam. Anda ingat filmnya ini, Les Miserables itu, si siapa itu? Siapa itu saudara yang jadi Tekken itu ya, yang tinggi itu ya? Saya lupa namanya tuh. Siapa itu saudara? Ada ingat nggak aktornya itu? Les Miserables, saya jadi lupa tuh ya. Ada, siapa yang ada ingat? Siapa? Les Miserables itu yang film Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3 itu loh. Liam Neeson, terima kasih Ali Mulyo. Liam Neeson ya. Dan Anda nonton filmnya itu bagus ya, panjang tapi ya. Nah, dia kan kemudian dia jadi buronan, kemudian dia sama anaknya sembunyi di dalam gereja. Polisi tahu tuh dia ada sembunyi gereja, tapi nggak bisa apa-apa. Ya di Perancis itu ya settingnya ya. Nah itu beneran seperti itu. Sampai hari ini masih begitu ya. Jadi gereja, gedung gereja, saya nggak cerita gereja adalah kita ya, eklesia, bukan, tapi gedung bernama gereja. Atau sebuah pertemuan, sebuah gedung pertemuan yang diberi nama gereja. Nah, saya cerita huruf ya. Memang adalah sebuah tempat sama seperti bait suci bagi Israel ya. Ya, karena di bait suci di situ tempat orang masuk meminta perlindungan, saudara ya. Perlindungan pertama, kalau dia ada ketidakadilan, dia lari ke bait suci. Pengadilan semua ada di dalam bait suci, saudara. Sanhedrin semua kalau mengadili orang di bait suci. Yesus pun waktu difitnah mau disalib diadili di bait suci dulu, saudara. Karena pengadilan itu dimulai dari bait suci. Ya, katakan kan, pengadilan itu, penghakiman itu mulai dari bait suci. Karena bait suci adalah tempat penghakiman dan orang-orang di bait suci adalah tempat orang-orang yang akan dihakimi pertama kali. Ya. Nah, jadi saudara, sampai dengan hari ini gereja menjadi tempat shelter, tempat refuge. Di Belanda ini ada orang gila, saudara, pendetanya gila ya. Tapi sekarang udah nggak boleh, udah nggak tahu, kayaknya udah nggak ada ya. Saya lupa gerejanya ya, karena sudah ini. Jadi pendeta ini, ya modelnya kayak saya, ngumpulin refuge, ditaruh di dalam gereja, saudara. Yang ngumpulin refuge, ngumpulin gelandangan, semua ditaruh di dalam gereja. Maka pemerintah nggak bisa apa-apa, saudara, nggak bisa ngusir. Ya, doakan kita punya tempat seperti ini, saudara, di Belanda ya. Hanya saya nggak tahu kenapa nggak di follow up lagi. Saya lagi pengen ketemu orang, saya lagi nyari, tapi apa namanya, orangnya agak sulit ditemui, orangnya eksentrik ya, saudara ya. Saya pengen punya tempat seperti ini, saudara ya, tempat semua orang-orang refugee ini. Dan memang dia berbuah, saudara ya. Karena itu memberi tumpangan kepada orang asing ya, itu luar biasa. Nah itu tugasnya gereja itu seperti itu, saudara, yang benar ya. Tetapi bukan sembarangan ya, orang bisa tidur sembarangan, itu nggak bisa. Artinya ada gunanya. Nah, orang berdoa di sana, orang minta refuge di sana, orang minta makan di sana. Di gereja selalu ada makanan. Di gereja itu, termasuk di gereja kita ya, di Hagios itu selalu ada makanan. Pokoknya kalau kita buka kantor, orang datang pasti kita masak. Karena selalu ada bahan makanan, kita dipinjami freezer besar ya, saudara ya. Gerejanya sebenarnya cukup baik ya, saudara ya. Kita dipinjami freezer besar. Setiap kali orang datang, bisa makan di sana ya. Dan sekarang kita punya pastori, doakan ya, ini biaya cukup besar kita ya. Biaya cukup besar ya, tetapi itu untuk masyarakat, untuk kesejahteraan umat, saudara ya. Nah,
Jadi saudara, gereja itu adalah sebuah tempat di mana umat berkumpul, dari umat diberikan kepada Tuhan, lalu dimanage oleh para pengurus, diberikan untuk kesejahteraan umat. Saudara ya, berbagi. Maka tidak ada orang yang miskin di tengah mereka. Maka tidak ada orang berkekurangan. Pokoknya siapa saja jemaat Hagios, tidak boleh ada yang sampai nggak punya rumah, saudara. Nggak tidur dari gelandangan. Nah, kemarin ada orang yang WhatsApp saya tiba-tiba, Pak, maaf saya sudah lama nggak ikut doa pagi, nggak ikut embun pagi. Sekarang saya diusir dari kontrakan karena udah 3 bulan nggak bayar kontrakan, saya tinggal di jalan, kontrakannya cuma 750, tapi saya tinggal di jalan. Saya bilang, ya kenapa? Karena ya sekarang saya diusir, ya karena kemarin uang kontrakannya yang harus buat bayar kontrakan saya pakai buat berobat. Loh, terus Pak bisa nggak sekarang saya ikut, saya dikasih uang lagi kontrakan. Saya janji saya akan rajin ikut embun pagi. Saya jawab, saudara, kamu sudah melanggar SOP yang sangat mudah. Lalu kamu minta, akhirnya kan kamu nggak dapat support lagi dari embun pagi. Kamu melanggar, ya kamu nggak dapat. Lalu kamu minta saya melanggar yang kita buat. Nah, kamu tuh nggak benar namanya. Saudara tahu kenapa orang ini tetap miskin, saudara? Karena dia melanggar dan dia minta orang lain untuk melanggar buat dia, saudara. Melanggar nggak? Ini orang sudah melanggar SOP. Lalu dia mau nerosol, lalu dia minta saya melanggar SOP buat dia, saudara. Iya kan? Disuruh ini kan, supaya diambil kan, supaya saya ngasih KTP ditekan kalau bisa ini ya, ketuanya embun pagi ini Pak Ido, ayo Pak Ido, ini teman saya ini dia harap karena kenal saya bisa melakukan itu buat dia, saudara. Berarti ini orang yang sangat selfish sekali, saudara. Dia melanggar kemarin sehingga nggak dapat, ya kan? Dia sakit, harusnya kalau dia rajin, sakit pun bisa kita bantu, saudara. Bahkan sakit aja bisa kita urus, saudara ya. Sungguh, saudara, kita nggak main-main yayasan kita ini. Yang penting kamu jangan pernah langgar SOP. Tapi ini orang sudah nggak ikut embun pagi, udah diusir, akhirnya minta tolong saya. Setelah minta tolong saya disuruh ngelanggar SOP demi dia. Saya bilang, kamu ikut dulu rajin, nanti kamu kita tolong lagi. Tapi nggak boleh, saya nolong kamu sekarang, lalu supaya kamu rajin. Kita nggak bego, saudara. Ya kan? Kita juga nggak bego. Itu namanya kasih. Kalau saya nolongin dia sekarang, tak kasih dulu, itu namanya goblok, saudara. Namanya saya sombong, mentang-mentang kita punya uang, terus kita mau nolong semua orang, yang orang itu tidak pantas untuk ditolong. Mengapa? Karena dia sudah melanggar, lalu dia minta saya ngelanggar demi dia. Nggak boleh, saudara. Lalu yang lain yang setia bagaimana? Akhirnya nanti, nah itulah. Nah, para gelandangan yang ada yang kita tolong itu di Den Haag, itu adalah model-model seperti itu tadinya tuh, saudara. Mengapa pemerintah Belanda nggak bisa tolong dia? Karena orang ini administrasinya sudah salah, maka pemerintah suruh perbaiki administrasimu, maka uangnya cair lagi. Dia nggak mau, saudara, perbaiki, dia marah-marah. Saya ini warga negara Belanda, saya tidak mau tahu, saya mau begini gitu ya, saudara ya. Ya gimana kita mau tolong kamu isiin aja, kamu nggak mau, tanda tangan di sini, saya tidak mau tanda tangan. Ya nggak bisa. Ya apa yang mau dikasihkan, dia harus tanda tangan, harus isi formulir, tanda tangan, di-apply, foto, apa segala macam. Maka pemerintah bisa mulai kasih dia ini lagi. Tapi karena dia langgar, dia nggak mau, dia mau ikutin, dia mau maksa, ya nggak bisa. Akhirnya jadi gelandangan, saudara. Nah, lalu kebetulan ada gereja. Yang nolong dia siapa? Ya gereja. Apakah masjid nolong dia? Yang enggak, gereja yang nolong. Mengapa gereja yang nolong? Ya karena gereja itu memang tugasnya gereja. Mengapa masjid tidak menolong, saudara? Karena masjid itu bukan tempat untuk itu. Masjid itu adalah tempat buat tidur, saudara, buat tidur siang. Masjid itu tempat berdoa, bukan. Berdoa itu di jalan raya, saudara. Tidur siang di masjid, doa di jalan raya. Kamu tanya sama ustadz-ustadz di Indonesia deh. Tuh tanya yang imam besarnya Istiqlal. Masjid Istiqlal dibangun buat apa, saudara? Buat tidur. Tuh tanya itu 212, tidurnya di Istiqlal, sembayangnya di Monas kan. Mau serius, saudara? Kalau gereja dibuat bukan buat tidur, kamu tidak boleh tidur di gereja, saudara. Ya, kamu berdoa di dalam gereja, kamu diberi makan di dalam gereja, tapi kamu tidak boleh tidur di gereja.
Ya, lalu kamu berdoanya di jalan, nggak boleh, saudara. Kamu berdoanya ya kalau kamu mau bikin ibadah gitu ya, seremoni kan, ibadah kita tiap hari ya, ibadah kita adalah hidup kudus dan berdiakonia. Kalau kita mau celebration, ya di dalam gedung gereja, ada izinnya, semua lengkap. Ya, di jalan ya jangan ganggu orang kamu nanti, ya kan? Kalau kamu celebration di jalan, kamu ganggu orang. Tetapi yang lucu saudara ya, masjid ini kan tempat untuk tidur saudara ya. Anda cari di KBBI, masjid tempat untuk tidur siang. Jadi saudara, kamu cari KBBI, ya, nggak ada Pak, itu KBBI-nya kamu salah pasti. Kamu cari KBBI yang benar, masjid itu adalah tempat untuk tidur siang saudara. Terus Anda tanya ya, sholat di mana? Tanya Google. Pasti jawabnya di jalan, saudara. Di masjid bukan, di jalan, saudara, sholatnya. Di Monas. Karena kalau gereja itu tempat untuk berdoa, tempat untuk berbagi makanan. Tetapi kalau ada gereja, tidak berbagi makanan, cuma tempat kumpul-kumpul, itu bukan gereja, saudara ya. Itu namanya klub Harley Davidson. Ya, saudara ya. Gereja-gereja tidak berbagi makanan itu adalah klub Harley Davidson. Masjid yang berbagi makanan, ya biasanya ada yang mati kalau masjid bagi-bagi makanan, saudara, injek-injekan. Karena memang didesain untuk roh kematian di situ kan. Ramai berebut ya, bahkan naruh makanannya di lantai, saudara ya. Anda pernah lihat ya, kalau makan di masjid itu kan, taruh di lantai terus nyoboknya dari lantai itu ya, kayak anjing saya, saudara. Makanya dari lantai langsung. Kalau di gereja kamu harus pakai tempat, saudara, harus pakai piring atau pakai mangkok yang layak. Nggak boleh kamu taruh di lantai. Satu, karpetnya nanti kotor. Ya. Dua, harus pakai tempat. Karena nanti nggak beda anjing sama orang, saudara ya. Harus pakai tempat. Wah, menghina Pak? Bukan, saya ngomong serius, saudara. Itu terjadi nggak cuma di Indonesia. Di Belanda pun terjadi hal yang sama, saudara. Sama ya, saudara. Nah, masjidnya buat tidur, sholatnya di jalan raya, sama. Di mana-mana sama. Itu memang begitu. Saya nggak bohong, saudara ya. Saya nggak menghina. Ya. Kalau gereja, kalau satu kampung ada gereja, orang kan marah-marah. Ini orang bodoh, saudara. Mengapa? Karena begitu ada gereja, harga tanahnya pasti mahal. Kamu cari mall manapun yang sepi, bikin buat gereja, pasti ramai. Ya. Kenapa, saudara? Karena orang gereja datang, dia kan eksis, saudara, keren kan, datang ke gereja kan. Selesai dari gereja kan dia turun jalan-jalan, saudara, lihat-lihat. Mumpung parkirnya gratis, karena mallnya masih baru kan. Anda cepetan buka toko di situ, mumpung masih murah juga. Bikin toko pertama apa? Toko makanan dulu, Pujasera, saudara ya. Terus toko aksesoris handphone, yang penting-penting dulu, jangan yang berat-berat. Yang orang pasti beli, murah pasti beli, ambil. Itu strateginya bikin mall. Saya dulu pernah masuk dalam sana ya, saya dulu pernah masuk di dalam strategi itu ya. Saudara, caranya gitu, bikin buat gereja dulu. Orang datang gereja sana ramai, orang pergi ke mall-mall itu ramai semua ya. Pulang gereja bus budal pasti ramai. Jadi pengelola itu kasih, gereja suruh bayar listriknya aja, jangan bayar sewanya. Ya saudara ya, tiap hari Minggu bikin ya, tiap Sabtu Minggu. Itu nanti mallnya ramai. Tak jamin saudara, mallnya ramai. Mau Mangga 2, Novotel, apa namanya, ITC Cempaka, Roxy, Taman Anggrek, ya semua saudara. Itu kalau kamu pengen rame, ya buat gereja dulu, pasti jamin rame ya, jamin pasti rame. Ngelola mall itu ya buat gereja dulu. Wah, kalau gitu buat masjid, tak jamin sepi saudara, tak jamin sepi. Mengapa sepi saudara? Begitu dia Allahu Akbar, ya kan, ya orang malah lari saudara, karena sebentar lagi bomnya meledak saudara, ya kan. Pak, jamin tak sepi, jangan Allahu Akbar saudara. Ya kan, isunya orang pakai putih-putih di mall saudara, orang bubar saudara. Begitu mall isunya orang pakai baju-baju, pakai gamis gitu, pakai jilbab, pakai putih-putih, mallnya bubar saudara. Ya, apalagi yang orang-orang Tionghoa itu langsung pada pergi, yang punya duitnya banyak, yang suka jahit, langsung pada minggir semua. Ya kan, tapi kamu coba mall isunya orang gereja dan orang Tionghoa saudara, ya pasti ramai saudara. Ya begitu, memang itu adalah antropologi dan sosiologi masyarakat di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia saja, di seluruh dunia. Kamu lihat mall-mall di ini yang isinya Arab saudara, ya tiba-tiba mendadak sepi saudara. Tapi
Tapi kalau mal-mal sih orang bule ya rame. Ya, sih orang-orang Tionghoa, orang-orang bule ya, ya tiba-tiba rame. Nah, itu sosiologi dan antropologi. Di kota saya ini, di beberapa kota di Belanda ini, pusat kotanya itu kemudian dikuasai oleh Arab-Arab dan itu ya, orang-orang Islam. Ya sepi, saudara. Tapi begitu masuk di Den Haag, pusat kotanya dikuasai sama Chinatown, saudara. Ya rame, saudara. Nah, ya begitu. Ya, itu sosiologi dan antropologi. Saya bukan lagi memprovokasi Anda ya, ini lagi puasa. Ya saudara ya, nanti pagi-pagi bangun yang lagi buka puasa dan ikut embun pagi ya saudara ya, yang lagi sahur ikut embun pagi. Soalnya biasanya orang Islam kalau sahur itu habis sholat pasti ikut embun pagi saudara. Nah orang Islam itu ya, puji Tuhan ya saudara ya, Tuhan baik. Nah itu saudara ya, saya ngomong serius ya, saya nggak lagi mocking, saya nggak lagi bercanda saudara. Tetapi kalau gerejamu kemudian tidak berfungsi, waduh baik saudara. Gerejamu itu harus tempat orang datang, semua orang datang pasti bisa makan di situ. Setting sekarang hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan embun pagi ini. Gerejamu ya buka tiap hari saudara, tiap siang. Masak sop yang gampang. Setiap orang datang situ boleh makan gratis. Kamu tuh tidak akan rugi saudara, cuma masak sop itu berapa sih saudara? Masak sop diganti-ganti sop ayam ya kan? Ganti-ganti saudara ya, soto sapi, sop ayam, bikin bakso yang ya kan, yang simpel murah banyak yang bisa dipanasin. Pengerjamu juga bisa makan sekalian masak buat pengerja, sekalian masak dibuka buat orang. Gerejamu nanti akan diberkati saudara. Jangan tidak percaya saya, ya. Kalau gerejamu tidak seperti itu, ya tinggalkan saudara. Itu bukan gereja. Itu tempat antrian ruang tunggu neraka, saudara. Kalau gerejamu tidak memberikan makan setiap hari, saudara ya minimum seminggu sekali, pokoknya tidak pernah memberi makan. Gereja itu bukan gereja, tapi ruang tunggu neraka, saudara. Serius, saudara. Hati-hati loh, saudara. Wah, ini kan banyak bagus pak diurapi Tuhan, gundulmu itu bukan diurapi Tuhan, kamu lagi disihir itu sama pendetanya supaya uangmu pindah ke kantongnya dia, uang dari dompetmu pindah ke dompetnya dia, saudara. Percaya saya itu sihir dalam gereja itu, saudara, sihir yang nyata itu, ya. Serius saya nggak main-main ya, kamu kira saya bercanda, saudara. Gereja itu harusnya tempat di mana orang bisa mencari bantuan ketika dia lagi susah. Tentu ada peraturannya. Ya ada aturannya dong. Semua juga ada aturannya. Tapi aturan itu adalah aturan demi supaya semuanya bisa ditolong. Bukan supaya mempersulit orang ditolong, bukan. Tapi supaya semua bisa ditolong. Ya. Kalau Anda bergabung dengan gereja yang tidak membantu jemaatnya, kamu pergi saudara. Oh tapi saya ini orang kaya, saya tidak perlu dibantu. Iya kamu pergi, itu uangmu lagi diakali sama pendetanya saudara. Gereja yang benar ya adalah gereja yang kolektornya dikumpulkan lalu kemudian dibagi lagi untuk kesejahteraan jemaat. Itu gereja yang benar saudara ya. Tentu kita butuh gedung, ya tentu kita butuh AC ya tentu kita butuh beberapa. Tapi ingat, gereja itu harus memberi makan. Ingat, tengok di situ, jangan sampai ada orang miskin di gereja itu. Tengok saudara. Terus di gereja itu dia harus ya orang-orang datang ya selalu. Jangan kamu merasa kamu lebih hebat daripada orang-orang yang datang minta-minta ini. Siapa tahu kamu nanti adalah bagian dari mereka, saudara. Ya. Tetapi kalau kamu melayani mereka dengan rendah hati, dengan sukacita, ya kan? Seperti 7 diaken dipilih dengan sukacita mereka melayani jemaat-jemaat, ya kan? Maka, saudara, kamu akan diberkati. Semua orang akan diberkati. Setelah Perang Dunia Kedua, itulah fungsi gereja di Eropa, saudara. Semua orang datang ke gereja di Eropa, termasuk gereja Katolik ya. Setelah Perang Dunia Kedua, semua orang datang ke gereja. Mereka berteduh di gereja. Ya kan rumahnya hancur. Rumahnya hancur. Yang tidak dihancurkan itu cuma gereja, saudara. Perang Dunia Kedua kan hebat sekali. Ya gereja tidak dihancurkan. Maka orang-orang datang ke gereja. Rumah sambil bangun rumah mereka. Mereka nunggu di gereja, rumahnya dibangun, mereka tidur di gereja, mandi di gereja, makan di gereja,
setiap ini ada yang meninggal diibadahin di gereja, setiap hari Minggu, Sabtu dan Minggu mereka bikin misa di gereja. Itulah gunanya gereja, saudara ya. Dan itulah ide dari gereja Katolik yang kudus itu, saudara. Itu asalnya dari ide dari gereja Katolik ya, saudara ya. Hebat ya, saudara ya. Makanya saya ini kalau Paus Francis meninggal ini saya nggak yakin gereja Katolik yang lagi ini kan lagi merekah nih, lagi mekar lagi, springnya gereja Katolik ya di akhir zaman. Saya nggak yakin nih Paus Francis ini meninggal apa gereja Katolik bisa seperti saya terus prihatin, saudara ya. Karena gereja Katolik adalah organisasi gereja yang solid yang terbesar di dunia ya dibanding dengan organisasi gereja manapun. Nah, jadi menjadi sebuah simbol ya, bahkan menjadi sebuah simbol kekristenan. Nah sekarang kalau Paul Francis meninggal, saya lagi galau ya, saya lagi berdoa sama Tuhan ya. Udah meninggal belum ini orang ya? Aduh, kasihan, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Karena itu simbol, walaupun mungkin dia lemah, tapi kalau masih hidup dia akan menjadi simbol. Paling nggak orang takut, saudara ya. Karena sekali dia ngomong kan berkuasa, tetap namanya masih hidup. Kalau meninggal kan sudah selesai. Nah itu ya, saudara ya. Nah gereja apapun Anda mau gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Pentakosta, karismatik, Anda gerejanya sewa, apa pokoknya kamu kudu ngasih makan. Kalau kamu gerejanya sewa, ya udah seminggu sekali di saat kamu ibadah, setelah ibadah kamu buka, kasih makan, semua orang diundang suruh makan. Itu saudara ya, itulah gereja. Kalau masjid jangan ditanya, masjid itu tempat orang tidur, udah dibilangin masjid itu tempat orang tidur. Ya, kalau gereja itu tempat orang makan, saudara. Undanglah mereka masuk. Rumahku harus penuh. Diundang untuk makan. Kalau untuk ibadah bukan untuk makan, saudara. Perjamuanku, ya perjamuan Tuhan. Jangan kamu pikir itu metafora saja. Enggak, itu perjamuan, ya kan? Tubuhku dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Benar-benar makan dan minum, saudara. Ya, itu fungsi gereja. Itu fungsi gereja yang utama, saudara. Kalau gerejamu tidak melakukan itu, sekali lagi, kalau gerejamu tidak melakukan itu bukan gereja, tapi ruang tunggu neraka, saudara. Kamu ngantri satu-satu ke neraka, langsung nyemplung tuh, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.